Sementara itu target penerimaan pajak pada RAPBN 2026 naik 13,5% hingga hampir 2.400 triliun rupiah. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan memungut pajak dari masyarakat miskin. 2026 seperti disampaikan Bapak Presiden tadi dan Pak Menko, kalau kita lihat posturnya pendapatan negara secara headline tumbuhnya 9,8%, mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Untuk penerimaan pajak 2.357,7 triliun, itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius. Ini sebetulnya di dalam perekonomian kita akan terus, baik yang formal maupun informal, kita akan terus lakukan compliance ya, dari sisi bahwa mereka merasa diperlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita terus enforce. Pemerintah membutuhkan investasi sebesar 7.450 triliun rupiah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Pemerintah memastikan sebagian investasi akan berasal dari BPI dan Antara sebesar 720 triliun rupiah. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4%. Pemerintah optimis angka pertumbuhan ekonomi tersebut bisa tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah butuh investasi sebesar 7.450 triliun rupiah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Sebagian investasi akan berasal dari BPI dan Antara. Menurut Sri Mulyani, dan Antara akan berinvestasi 720 triliun rupiah, sementara investasi yang berasal dari swasta mencapai 6.200 triliun rupiah. Dan investasi yang berasal dari APBN sebesar 530 triliun rupiah. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Rosan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Pemerintah menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%. Angka ini lebih tinggi dari prediksi sejumlah lembaga internasional yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya sebesar 4,8%. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan postur RAPBN 2026 dan nota keuangan dalam sidang paripurna MPR DPR Jumat kemarin. Pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun depan mencapai 3.147,7 triliun rupiah atau naik 9,8%. Presiden Prabowo Subianto menetapkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, di mana pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini sebesar 2,78%, dengan target pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan laju kenaikan belanja negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai 3.147,7 triliun rupiah atau naik 9,8% secara tahunan. Pendapatan negara tahun depan ditopang oleh target penerimaan pajak 2026 senilai 2.357,7 triliun rupiah, pendapatan kepabeanan dan cukai 334,3 triliun rupiah, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 455 triliun rupiah. Sementara itu belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan menembus 3.786,5 triliun rupiah atau meningkat 7,3% yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai 3.136,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 650 triliun rupiah. Adapun pemerintah juga mendesain keseimbangan primer negatif mencapai 39,4 triliun rupiah pada 2026. Dengan demikian defisit APBN tahun depan ditargetkan sebesar 638,8 triliun rupiah atau setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto tanah air. Pameran lowongan pekerjaan Job Fair kembali digelar oleh Pemprov Jakarta di Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka langsung acara tersebut.
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka lowongan kerja atau job fair gelombang ketiga di International Velodrome Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Job fair gelombang ketiga ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ada 37 perusahaan yang membuka 2.037 lowongan pekerjaan dan berlangsung mulai Selasa hingga Rabu besok. Job fair ini digelar untuk kembali menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran, khususnya di wilayah Jakarta. Cari kerja, mendapatkan pekerjaan lebih mudah, lebih gampang, tanpa harus effort yang berlebihan, berdesak-desakan dan sebagainya. Acara Job Fest ini di Jakarta Timur sudah ketiga kali, dan setiap kota nanti 3 kali, sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh Jakarta. Diikuti oleh 458 perusahaan, dari total 3.777 pencari kerja, 1.450 mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 21 job fair di DKI Jakarta dan 13 job fair diantaranya telah terlaksana. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, warga meneriaki Menteri Keuangan Sri Mulyani saat karnaval peringatan kemerdekaan di Monas, Jakarta. Warga menyerukan agar Menteri Keuangan turunkan pajak yang dipungut dari masyarakat. Viral di media sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani diteriaki warga saat mengikuti karnaval peringatan kemerdekaan RI di Monas, Jakarta Pusat Minggu malam. Warga meminta Sri Mulyani menurunkan nilai pajak. Warga juga mengeluhkan banyaknya pajak yang dipungut dari rakyat. Sementara Sri Mulyani hanya tersenyum dan tetap tenang sambil melambaikan tangan ke arah warga. Adapun karnaval ini menampilkan 19 kendaraan hias milik kementerian, lembaga negara, TNI, Polri, dan BUMN. Setiap kendaraan membuat program-program unggulan masing-masing instansi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Sebanyak 307 anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna hari ini. Kita panjatkan karena... Inilah rapat paripurnanya, pemirsa. RUU APBN 2026. Digelar di Gedung Paripurna DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir, didampingi Wakil Ketua DPR lain seperti Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Selain membahas RUU tentang APBN 2026, rapat juga membahas agenda-agenda lain. Salah satunya adalah tentang penetapan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI. Ya, jadi paripurna hari ini pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap APBN dan APBN 2026 dan nota keuangan. Kemudian agenda kedua itu menetapkan nama-nama di alat kelengkapan Dewan, Komisi 1-13, badan-badan untuk masa sidang 2025-2026. Jadi agendanya itu aja. Ada beberapa perubahan, ini kan itu kita serahkan ke fraksi-fraksinya, mereka yang mengajukan tadi ya memang ada perubahan-perubahan lah, ada pergeseran-pergeseran begitu dari beberapa fraksi, tapi itu ya biasalah.